Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Caca 94. Please subscribe, like, and share. Nah, kali ini saya akan membahas seputar tanya dan jawab terkait teknis penerimaan CASN P3K Jabatan Fungsional Guru. Pertanyaan yang sering muncul terkait P3K yang pertama, saya muncul status prioritas 3 tetapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran dengan keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Lalu bagaimana ya? Nah, untuk jawabannya adalah rekrutmen P3K 2022 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, semua peserta ikut wajib memiliki jam mengajar yang linier di Dapodik. Apabila ada jam tidak linier, maka jam linier harus lebih banyak daripada jam tidak linier. Data ditarik pada tanggal 1 Oktober 2022. Jika tidak memiliki jam mengajar dan memiliki lebih banyak jam tidak linier, maka tahun ini peserta tersebut belum bisa melanjutkan pendaftaran. Yang kedua, apabila tidak mengikuti prioritas 3, apa tidak bisa turun prioritas? Nah, untuk pertanyaan tersebut, jawabannya adalah tidak bisa. Status prioritas dikunci, peserta sudah terdata masuk ke prioritas mana. Nah, yang ketiga, pertanyaannya adalah saya tidak bisa melanjutkan karena muncul verbal ijazah. Bagaimana caranya? Nah, untuk jawabannya adalah verbal ijazah dilakukan di info GTK masing-masing. Jika verbal ijazah menggunakan upload ijazah, berarti Dinas Pendidikan yang approve. Harap hubungi Dinas Pendidikan. Nah, untuk yang keempat, apabila muncul data Anda tidak terdata di data pokok pendidikan, maka aplikasi sedang error sistem. Dan silakan Anda membukanya di waktu yang bisa. Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi begini Bapak Ibu, jika ada yang belum paham literasi lagi, Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang seleksi P3K guru tahun ini. Yang pertama yang termasuk prioritas 1, yaitu yang pertama sudah daftar akun 2021 yang lalu. Yang kedua yang termasuk sudah lulus passing grade 1 maupun 2, baik tes tahap 1 ataupun tes tahap 2. Secara otomatis nilai passing grade terbesar guru yang terdaftar tersebut diambil oleh sistem Panselnas. Yang ketiga, peserta lulus passing grade ini terdiri dari yang pertama, XTHK 2 lulus passing grade 2021. Yang kedua, guru honor negeri lulus passing grade 2021. Yang ketiga, lulusan PPG lulus passing grade 2021. Yang keempat, guru honor swasta lulus passing grade 2021. Golongan ini yang akan didahulukan menempati lowongan CASN P3K Guru 2022 ini. Intinya, jika tahun 2021 lalu Bapak Ibu passing grade 1 dan 2, maka tinggal menunggu penempatan saja, asalkan Pemda mengusulkan kuota formasi untuk yang sudah PG sesuai dengan kebutuhan sekolah yang ada. Sebelum peserta prioritas 1 ini menempati formasi semua, tidak akan berlanjut ke prioritas 2, prioritas 3, dan pendaftar umum. Setelah prioritas 1 ini selesai dan menempati formasi, maka lanjut ke prioritas 2. Prioritas 2, XTHK 2 yang terdaftar di Dapodik tapi belum lulus passing grade di ujian tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021. Setelah prioritas ini selesai dan menempati formasi, maka lanjut ke prioritas 3. Nah, sekarang prioritas 3 yang termasuk prioritas 3 adalah guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang sudah mendaftar di SSCASN tahun 2021 lalu, yang belum passing grade dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun berturut-turut.
secara otomatis akan mengisi kuota yang kosong yang tersedia sesuai bidang keilmuannya dengan validasi akademik background check. Apabila masih tersedia formasi baginya, jika prioritas 3 ini sudah selesai dan terpenuhi semua dan sudah menempati formasi, maka dilanjut dengan pelamar umum. Nah, sekarang pelamar umum yang termasuk dari pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, baik yang baru masuk ataupun yang belum pernah daftar akun di tahun 2021 lalu, baik yang sekolah negeri ataupun sekolah swasta, maka akan masuk ke pelamar umum. Pelamar umum ini akan ditempatkan sesuai instruksi Kemendikbud dan Menpan RB apabila masih ada kekosongan formasi setelah peserta prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 terpenuhi semuanya. Ujian CAT UNBK hanya untuk pelamar umum saja. Untuk prioritas 1, 2, dan 3 tidak ada ujian, hanya verifikasi dan validasi data guru dilakukan Kemendikbudristek. Kesimpulannya akan mendahulukan peserta prioritas 1, setelah beres semua lanjut prioritas 2, setelah beres semua lanjut prioritas 3, setelah beres semua barulah pelamar umum dilaksanakan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan esensi untuk kita semua. Buah mengkudu buah tomat, ular berbulu di pohon keramat. Buat guruku yang terhormat, semoga selalu mendapat rahmat. Salam guru hebat se-Indonesia.